7 perlengkapan wajib yang harus kalian punya sebagai seorang mahasiswa baru. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mahasiswa Sukses. Buat kalian yang baru aja mampir maupun datang di channel ini, aku ucapin selamat datang ya. Kenalin, namaku Kevin Sinaga dan kalian bisa panggil aku dengan sebutan Kevin. Jadi, hari ini aku mau sharing nih, atau berbagai pengalaman tentang barang-barang apa aja yang diwajibkan atau harus kalian miliki sebagai seseorang mahasiswa. Tapi sebelumnya, aku mau ngucapin congratulations atau selamat untuk kalian mahasiswa baru yang udah dinyatakan menjadi mahasiswa sah atau resmi di universitas maupun perguruan tinggi impian kalian masing-masing. Selamat ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas secara bersama apa aja 7 barang atau perlengkapan wajib yang harus kalian miliki sebagai seorang mahasiswa. Di urutan ke-7 ada tumbler atau botol minuman. Nah, kenapa barang ini menjadi barang yang penting bagi seseorang mahasiswa? Jadi sebelumnya aku mau sharing pengalaman atau cerita tentang kehidupanku sebagai seorang anak kos di kota Surabaya. Buat kalian semua yang baru aja menjadi mahasiswa baru, kehidupan antara seorang siswa dan seorang mahasiswa itu beda ya. Dimana kalau misalnya kalian itu seorang siswa, kalian itu udah teratur jadwalnya, jam 7 bangun, jam 8 sekolah, lalu jam 3 pulang. Beda halnya dengan seorang mahasiswa. Mungkin mata kuliah A hari ini jam 7, terus dilanjut langsung ke jam 3 sore, terus jam 6, ya gitu aja berulang dan gak ada yang bisa menjamin setiap hari ada mata kuliah. Jadi kalau kita jadi mahasiswa ini kan, pagi datang ke kampus, belum tentu siang bisa pulang. Barangkali ada kegiatan atau aktivitas lain atau event lain. Bayangin dalam satu hari berapa banyak air botol yang harus kalian habiskan jika kalian tidak memiliki tumbler. Ya mungkin 3 atau 4 dalam sehari, dan kalau dikalikan sebulan itu udah luar biasa ya pengeluarannya. Nah, di kampusku sendiri ada program untuk mengurangi penggunaan plastik dan untuk mencintai lingkungan dengan membawa tumbler atau botol minuman ke kampusnya. Jadi di fakultasku itu udah disediain refill air minum berupa galon dan dispenser. Jadi kita mahasiswa yang kehabisan air minum bisa secara gratis untuk refill air minum kita di dispenser atau galon yang udah disediain oleh fakultas maupun jurusan kita. Ini menjadi sesuatu yang menghemat pengeluaran kita sebagai mahasiswa kos-kosan di kota besar ataupun di kota manapun. Jadi menurutku tumbler ini sangat penting ya untuk kalian sebagai seorang mahasiswa. Yang keenam, ada kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa ini sangatlah penting bagi seseorang mahasiswa di kampus manapun. Karena kalau kita tahu fungsi dari kartu mahasiswa itu mulai dari akses ke perpustakaan, akses sarana prasarana, mungkin contohnya bus antar kampus, maupun akses fasilitas yang lainnya yang disediakan oleh kampus. Aku mau cerita tentang kartu mahasiswa di kampusku. Jadi di kampusku ini disebut dengan kartu tanda mahasiswa atau panggilan akrabnya sebagai KTM. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa mau melakukan ujian, baik itu UTS maupun UAS, kita harus menunjukkan KTM kita sebelum masuk ke ruangan. Konsekuensi kalau seandainya KTM kita nggak bisa kita tunjukkan ke pengawas atau mungkin gak dibawa ke ruang ujian, maka kita gak boleh mengikuti ujian pada hari itu atau ya gugur dalam ujian. Jadi intinya KTM atau kartu mahasiswa ini penting banget ya bagi kalian juga di kampus manapun, pasti kartu mahasiswa ini penting banget. Jadi kalau kalian udah dapat kartu mahasiswa jangan sampai hilang ya. Jadi dijaga dengan baik karena kartu mahasiswa ini penting banget. Yang kelima ada flash disk. Mungkin di zaman sekarang flash disk itu kurang ngetren ya, atau karena udah banyak penyimpanan online yang disediakan. Contohnya aja Google Drive. Tapi di sini aku mau nekanin, kalau kita sebagai mahasiswa nggak boleh menyimpan file-file penting seperti tugas, file skripsian, atau bahkan foto-foto mantan di satu tempat aja. Contohnya di laptop aja atau di Google Drive aja. Jadi kita perlu banget yang namanya backup penyimpanan. Ya, salah satunya adalah flash disk. Karena jika misalnya laptop kalian hilang atau rusak atau Google Drive kalian nggak bisa dibuka, maka flash disk adalah salah satu jalan untuk membuka file-file penting kalian. Yang keempat, ada binder.
Nah, mungkin ada yang pertanyaan, apa sih beda dari binder dan buku tulisan? Jadi di sini aku mau jelasin dari perspektif antara siswa di SMA dan mahasiswa di kuliah. Mungkin kalau kalian sebagai siswa di SMA dulu itu memiliki buku harus lebih dari satu ya. Kalau misalnya mata pelajaran biologi memiliki satu buku tulisan, mata pelajaran fisika memiliki satu buku tulisan. Nah, intinya beda antara mata pelajaran. Nah, di kuliah kalian gak usah nih ngebeda-bedain antara mata kuliah A, mata kuliah B, buku tulisannya apa. Kalian cukup menggunakan binder, karena di dalam binder itu kalian bisa merangkum atau ya mengumpulkan materi-materi dari seluruh mata kuliah yang kalian tempuh di satu semester. Dosen itu jarang banget ya untuk memeriksa tentang buku tulisan kalian atau catatan kalian. Jadi binder ini wajib banget dimiliki oleh kalian mahasiswa dimanapun. Yang ketiga, ada alat tulis. Kalau kita tadi udah berbicara tentang binder atau buku tulisan, pasangannya adalah alat tulis. Contohnya ada pena, pensil, pulpen, penggaris, dan lain-lain. Di sini alat tulis ini bisa kita klasifikasikan lagi sesuai dengan jurusan dan apa yang kita butuhkan di mata pelajaran atau mata kuliah yang kita tempuh. Contohnya saja di aku adalah jurusan akuntansi. Maka alat tulis yang paling berguna bagiku itu adalah kalkulator. Di mana kalkulator nggak boleh lepas dari kehidupan perakuntansian di aku selama aku menjadi mahasiswa akuntansi. Kalau misalnya kalian contohnya di kuliah sebagai seorang arsitektur, maka kalian menggunakan pensil dengan jenis ini, jenis A, jenis B, jenis C, dan ya yang lainnya deh. Intinya ya mau kalian di jurusan apapun, pasti kalian memiliki alat-alat tulis yang sesuai dengan spesifikasi ataupun yang diinginkan oleh jurusan kalian. Tapi satu lagi nih, ada yang penting banget. Penggunaan alat tulis yang disebut dengan sticky notes. Sticky notes ini memiliki peran untuk mengingatkan kalian sebagai self-reminder kalau misalnya kalian ingin menandai misalnya ya halaman di buku-buku yang kalian rasa penting, atau mungkin kalian tempelin di pintu kalian sebagai pengingat kalau kalian harus ngelakuin pekerjaan A, pekerjaan B, jadi ini penting banget ya. Yang kedua ada buku referensi mata kuliah. Gak usah dijelasin panjang lebar. Intinya sama aja kayak kalian SMA, buku referensi digunain untuk kalian belajar selama 1 semester atau 1 tahun. Nah, di sini saranku buku referensi ini bisa kalian dapat dengan 2 cara, yakni pertama membeli dan meminjam ke cutting kalian. Nah, saranku kalian itu perbanyak relasi ke cutting maupun kakak tingkat atau senior kalian di jurusan kalian. Karena biasanya kurikulum dari kakak tingkat yang udah dahulu dan kurikulum kalian sendiri itu nggak jauh beda. Buku-bukunya juga nggak jauh beda. Jadi kalian perbanyak relasi, kalian mendapatkan pinjaman buku dan ya mengurangi pengeluaran atau pembiayaan kalian. Intinya perbanyak relasi untuk mendapatkan bukan selain buku tapi cerita-cerita yang unik dari kakak tingkat kalian. Oke, yang pertama yang paling penting adalah antara laptop dan smartphone. Kenapa aku bisa mengatakan yang penting antara ya? Jadi kalian bisa memilih baik itu kalian pakai smartphone aja, atau pakai laptop aja, atau bahkan keduanya. Aku menyarankan kalian untuk memilih yang pertama, perhatikan kondisi perekonomian kalian. Seandainya misalnya kalian belum memiliki tabungan yang mencukupi untuk membeli laptop, ya nggak masalah. Berarti smartphone adalah hal yang paling penting yang kalian miliki. Alasan kedua, karena misalnya di satu semester itu, di semester awal atau semester pertama, kalian belum dituntut oleh dosen kalian untuk menggunakan laptop. Pengalamanku pribadi, aku membeli laptop itu di semester kedua, karena menurutku di semester 1 itu memang belum menggunakan laptop penting-penting banget. Jadi ya bisa dihandle dengan misalnya menggunakan laptop teman atau menggunakan HP bisa dihandle. Tapi kalau kalian udah memiliki tabungan yang cukup, kalian bisa membelinya, kalian bisa berkolaborasi, karena ya pada intinya memang kalian membutuhkan laptop ataupun perangkat untuk mengerjakan tugas dan bahkan sampai mengerjakan skripsi atau tugas akhir kalian. Tapi ini kembali lagi ya ke kondisi perekonomian kalian. Jadi kalau misalnya belum mencukupi untuk membeli laptop ya nggak masalah, kalian bisa pinjam dari teman atau kakak tingkat ya nggak masalah juga.
Oke, nah kalian udah tahu kan apa aja barang-barang yang wajib kalian punyai sebagai mahasiswa baru. Mungkin tadi urutannya ada yang mulai dari tumbler sampai laptop atau smartphone. Nah itu menurutku ya, menurut kalian mungkin beda. Tapi sepemahamanku semua mahasiswa juga memiliki kebutuhan primer antara lain yang ketujuh itu. Jadi ya itu terserah kalian, sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perekonomian kalian. Oke, akhir kata aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan share. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian juga bisa untuk dislike video ini. Jangan lupa juga subscribe-nya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.